Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Dan kali ini saudaraku, aku mau menjelaskan tentang manfaat makan buah kurma. Nah, buah kurma ini kan adalah salah satu buah yang digemari oleh banyak orang, apalagi di khususnya bulan Ramadan. Semua orang banyak menggemari buah kurma, namun kita perlu juga tahu manfaat dari makan buah kurma tersebut ya. Oke, sebelum aku melanjutkan pembahasannya, kita ke satu ini dulu. Nah, saudaraku, penting untuk kita ketahui bahwa buah kurma itu adalah buah yang disukai oleh banyak orang juga, terutama kan orang Muslim, karena rasanya yang lengket gitu kan, rasanya yang manis dan katanya nggak begitu mengandung gula yang terlalu tinggi. Nah, penting untuk kita ketahui dari manfaat makan buah kurma ya, karena buah kurma ini banyak juga orang bilang adalah salah satu buah Nabi Muhammad gitu kan. Jadi memang harus kita tahu banget ya manfaat dari makan buah kurma ini. Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu dulu ke kalian sebelum membahas terlalu jauh. Kita penting juga tahu untuk apa saja kandungan yang terdapat di dalam buah kurma tersebut. Nah, buah kurma ini sendiri mengandung kalorinya itu sekitar 281 kal per 100 gram. Terus untuk lemaknya sendiri totalnya yaitu 0,03 gram. Terus untuk karbohidrat yang dikandung oleh buah kurma itu totalnya itu 5,33 gram. Terus untuk seratnya ya di dalam buah kurma tersebut yaitu 0,6 gram. Terus untuk gula yang dikandung oleh buah kurma tersebut yaitu cuma 4,5 gram. Terus untuk proteinnya yang dikandung oleh buah kurma tersebut yaitu 0,17 gram. Terus untuk vitamin yang dikandung oleh buah kurma itu yaitu B6, vitaminnya adanya B6 0,12 mg. Terus untuk zat besi yang terkandung di dalam buah kurma tersebut yaitu 0,7 mg. Terus untuk magnesium yang terkandung di dalam buah kurma yaitu 3 mg. Terus untuk potasium itu 47 mg. Nah, jadi kandungannya begitu sangat banyak di dalam satu butir buah kurma itu. Jadi buah kurma itu kan biasanya ada yang dikeringkan dulu gitu kan, atau juga nggak dikeringkan. Nah, itu tidak masalah karena baik dikeringkan maupun tidak dikeringkan itu sama-sama memiliki kandungan yang sama gitu kan. Nah, jadi buah kurma ini adalah santapan sebenarnya, bahkan sebenarnya bukan di bulan Ramadan aja ya buah kurma itu, tetapi memang buah itu bagus juga untuk dijadikan menu atau bagus juga untuk dijadikan sumber protein, sumber diet juga bagi tubuh kita dan juga seratnya banyak gitu kan. Nah, saudaraku, yang pertama manfaat dari makan buah kurma ini sendiri untuk kesehatan tubuh kita yaitu mencukupi kebutuhan gizi dan kalori. Nah, jadi karena kan buah kurma tadi banyak mengandung yang namanya sumber protein gitu kan, bahkan magnesium, karbohidrat. Nah, itu juga bagus untuk memenuhi gizi kita gitu kan. Jadi sebenarnya buah kurma ini juga bagus untuk salah satu makanan pengganti nasi juga ya, karena bagus juga untuk kita konsumsi gitu kan, sehingga dia juga mengandung kalorinya juga nggak terlalu tinggi, bahkan kalorinya mungkin dibandingkan Indomie, dibandingkan nasi lebih tinggi demikian daripada buah kurma ini gitu kan. Nah, yang pertama itu tadi yaitu mencukupi kebutuhan gizi kita dan kalori di dalam tubuh kita ya. Terus untuk yang kedua, manfaat dari makan buah kurma ini sendiri yaitu melancarkan sistem pencernaan. Nah, jadi bagi saudaraku yang mengalami penyakit sembilit atau mengalami yang namanya susah buang air besar, nah ini bagus juga untuk kalian mengkonsumsi buah kurma ini gitu kan. Kalaupun bisa konsumsilah buah kurma ini seminggu itu 3 kali supaya sistem pencernaannya menjadi lancar, sistem pencernaannya menjadi bagus, sistem pencernaannya menjadi lebih baik gitu kan dengan mengkonsumsi buah kurma tersebut ya. Karena kan dalam satu butir buah kurma itu sendiri sebenarnya mengandung 7 gram dan porsinya itu 3, ons dalam buah kurma itu ya. Nah, diperkirakan itu sekitar 0,9 kg dalam buah kurma satu butir itu gitu kan kandungnya tersebut ya. Oke.
Yang ketiga, manfaat dari makan buah kurma ini sendiri, saudaraku, yaitu mencegah penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini kan memiliki berbagai macam. Ada seperti penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit diabetes, dan penyakit yang namanya Alzheimer. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang mematikan, sebenarnya penyakit yang ditakutkan oleh banyak orang pada umumnya. Namun, ketika kita mengkonsumsi makan buah kurma ini, kita bisa mengantisipasi untuk datangnya penyakit tersebut ya, seperti penyakit jantung, kanker tadi, diabetes, karena dengan kandungan yang banyak tadi atau kandungan gizinya yang begitu luar biasa banyaknya tadi, sehingga bisa mencegah penyakit kronis datang di dalam kehidupan kita atau tubuh kita gitu kan. Oke, itu adalah manfaat yang ketiga dari makan buah kurma ini ya. Terus manfaat selanjutnya dari makan buah kurma ini, saudaraku, penting juga untuk kita ketahui, yaitu membantu melancarkan proses persalinan. Nah, jadi bagi kaum wanita atau ibu-ibu gitu kan yang sedang hamil besar atau sedang hamil, nah gitu kan, penting banget kalian untuk mengkonsumsi makan buah kurma ini gitu kan. Baiknya itu dijadikan menu juga, menu harian gitu kan. Buah kurma ini otomatis nanti ketika kalian akan melahirkan, untuk lubang vaginanya itu biasanya melebar gitu kan, karena membantu juga untuk pemelebaran tersebut, sehingga nanti ketika mengalami persalinan atau mau melahirkan, nah itu biasanya sudah lancar. Nah, buah ini bagus banget, yaitu buah kurma ini untuk dikonsumsi bagi wanita yang hamil gitu kan, atau yang sedang mengalami proses persalinan gitu kan, yang akan hamil. Jadi bagi wanita atau ibu-ibu yang sedang hamil, bagus banget untuk mengkonsumsi buah ini ya, supaya proses persalinannya nanti menjadi lancar dan berjalan dengan baik gitu. Oke, terus yang selanjutnya dari manfaat makan buah kurma ini, yaitu nah ini menstabilkan gula darah dan pengganti gula darah yang lebih sehat. Jadi buah kurma ini adalah untuk menstabilkan gula darah gitu kan, karena ketika gula darah terlalu tinggi, itu bagusnya juga untuk dikonsumsi buah kurma gitu kan. Jadi buah kurma ini adalah salah satu buah yang banyak mengandung unsur untuk kebutuhan tubuh kita juga ya. Jadi nggak sia-sia ketika kita mengkonsumsi buah kurma ini, nggak sia-sia juga ketika kita menjadikan buah kurma ini salah satu menu atau cemilan di dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, jadi itu ya penting banget. Jadi banyak banget kandungan dalam buah kurma tersebut ya, termasuk bagi saudara yang mengalami penyakit diabetes atau gula, bagus banget kalian untuk mengkonsumsi buah kurma ini gitu kan. Jadi nggak usah pusing-pusing mau obatnya apa, nggak usah pusing-pusing mau cari obat atau beli obat di mana gitu kan. Cukup konsumsi buah kurma ini terlalu sesering mungkin gitu kan, supaya gula darahnya turun ya, atau penyakit diabetesnya nanti bisa jadi sembuh gitu. Oke, itu adalah manfaat yang kelima tadi. Sekarang manfaatnya ke selanjutnya dari makan buah kurma ini, manfaatnya keenam, yaitu sebagai menu diet. Nah, sekali lagi saudaraku, bagi saudara yang suka diet atau yang suka ngurusin badan itu, ibaratnya gitu, nggak mau berat badannya atau pengen diet gitu biar langsing gitu kan. Nah, ini bagus banget juga, apalagi kaum wanita biasanya suka diet banget. Kalian harus banyak yang namanya makan buah kurma gitu kan, karena kandungannya banyak. Karena ketika kita diet itu kan kita membutuhkan juga yang namanya asupan gizi lain. Kita nggak bisa diet tapi nggak makan apa-apa, itu nggak bisa gitu kan, karena kalau kita diet itu pasti membutuhkan asupan gizi atau kebutuhan yang lain. Nah, salah satu untuk pengganti nasi misalnya, atau pengganti roti, atau pengganti kalian tidak makan yang lain, makanlah buah kurma ini supaya ada gizinya itu di dalam tubuh kita itu, dan kita nggak terasa lemas banget seharian gitu kan. Oke, jadi buah kurma ini bagus ya untuk dijadikan sebagai diet bagi kalian yang suka diet gitu kan. Nah, buah kurma ini sendiri sebenarnya ketika kita diet bagus juga dicampur oleh kacang almond gitu kan. Bagus juga dicampur keju, bagus juga dicampur dengan smoothies, dan bagus juga dicampur dengan yang namanya oatmeal gitu kan. Nah, jadi makanan-makanan seperti ini bagus dicampurkan juga oleh kurma gitu kan, karena kurma itu kan lengket banget gitu kan, apalagi yang nggak dikeringkan itu lengket, yang dikeringkan aja lengket gitu ya. Tapi untuk kandungan gizinya sendiri itu sama porsinya gitu kan, nggak berkurang gitu ya.
Oke, yang selanjutnya manfaat dari makan buah kurma ini sendiri, saudaraku, yaitu meningkatkan kesuburan. Nah, sekali lagi bagus banget juga untuk buah kurma ini meningkatkan kesuburan. Biasanya ini dicari oleh kaum pria bahkan kaum wanita gitu kan. Bagaimana mereka mau meningkatkan kesuburan, mungkin dalam hal seksual mereka kurang mengalami yang namanya kesuburan atau susah yang namanya dapat anak gitu kan. Bukan berarti buah ini bisa menimbulkan mereka bisa punya anak langsung gitu kan, tapi otomatis buah ini membantu hormon mereka untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Mungkin sel spermanya bisa menjadi lebih kental lagi sehingga bisa mengalami pembuayan di dalam rahim perempuan tersebut. Nah, dibantu oleh apa? Dibantu dengan makan buah korma ini gitu kan. Jadi ini juga bisa meningkatkan hormon kesuburan khususnya untuk seksualitas baik wanita bahkan pria ya. Nah, jadi makanlah buah korma ini saudaraku untuk meningkatkan juga kesuburan kalian gitu kan, supaya bisa memiliki suatu keluarga atau hubungan yang baik nantinya gitu kan. Oke, itu adalah manfaat yang ketujuh dari makan buah kurma, itu tadi meningkatkan kesuburan. Terus manfaat yang selanjutnya dari makan buah kurma ini sendiri saudaraku, yaitu mencegah anemia. Nah, penyakit anemia itu saudaraku ketika kita mengalami yang namanya kekurangan zat besi. Jadi zat besi itu penting banget juga untuk tubuh kita. Penyakit anemia itu juga bisa di kekurangan sel darah merah gitu kan. Nah, otomatis kalau kita kekurangan sel darah merah, kita terasa pucat, terasa lemes, terasa nggak bertenaga sedikit pun gitu kan. Nah, itu adalah salah satu gejala penyakit anemia. Nah, penyakit anemia bisa juga dicegah oleh makan buah kurma ini ya, karena buah kurma ini bagus juga untuk meningkatkan zat besi. Nah, tadi seperti aku udah jelaskan bahwa zat besi itu sendiri mengandung 0,7 mg dalam setiap butir buah kurma itu. Jadi kandungannya itu bagus, kalau kita bisa konsumsi setiap hari saudaraku, itu bisa meningkatkan gula darah kita, bahkan memberikan sel darah merah baru di dalam tubuh kita gitu kan. Jadi hemoglobin dalam tubuh kita itu tidak kekurangan, bahkan yang namanya penyakit anemia ini bisa dicegah gitu ya. Bahkan bisa tidak ada penyakit anemia di dalam tubuh kita. Nah, itulah tadi saudaraku ke-8 manfaat dari makan buah korma ini. Jadi sekali lagi konsumsilah buah korma ini atau jadikanlah buah korma ini sebagai menu di dalam kehidupan kita, karena buah korma ini memiliki manfaat yang banyak banget dalam tubuh kita gitu kan. Bukan konsumsi aja di bulan Ramadan, tapi di hari-hari lain juga bagus untuk dikonsumsi. Oke, sekian dulu untuk video aku ya saudaraku. Sekiranya video ini bisa menambahkan informasi atau manfaat bagi kalian, dan harapan aku kalian juga tetap sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan ya di masa COVID seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan terus untuk beraktivitas secara baik gitu kan. Oke, sekian dulu saudaraku buat video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.